Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 22 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah sumber kebaikan dan sumber kesuksesan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 3:7 sampai dengan ke-9. Karena yang penting adalah bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar supaya hidup kami tidak berselisih, lalu saling menyalahkan untuk mendukung, untuk menjadikan diri sebagai sumber kesuksesan itu oleh diriku dan bukan oleh dirimu. Tetapi kami belajar sumber kesuksesan kebaikan itu berasal dari Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang Allah sumber kebaikan dan sumber kesuksesan. Kita diajarkan dari semenjak kecil bagaimana hidup harus baik, hidup harus sukses, hidup harus berkembang, hidup harus kemudian mencapai apa yang dimimpikan, apa yang diidamkan, apa yang kemudian dijadikan sebagai cita-cita yang kita ingin raih. Dan bahkan sewaktu mengingat kita SD, kadang-kadang cita-citanya seakan-akan terlalu ideal, tetapi kita berani bermimpi, kita berani bercita-cita. Seingat kalau kita boleh belajar waktu masih kecil, ada yang cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi insinyur, cita-cita jadi polisi, ada juga yang cita-cita jadi presiden. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia yang bisa jadi presiden, berarti hanya satu. Tapi anak-anak berani bermimpi untuk sebuah cita-cita. Di atas segala cita-cita, sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa meraih cita-cita? Bagaimana kita bisa meraih kesuksesan? Firman Tuhan sudah mengajarkan, kita dipanggil oleh Allah hanya mengerjakan saja yang menjadi bagian kita. Karena kesuksesan itu sesungguhnya itu berasal dari Allah. Kita tahu di dalam jemaat Korintus pasal ketiga ini berbicara Paulus menegur karena ada komunitas-komunitas di dalam jemaat yang berselisih, yang seakan-akan bahwa kalau saya sukses itu harus mengikuti Apolos. Kalau saya mau sukses dan hidup baik itu harus mengikuti katakanlah Kristus atau mengikuti pihak-pihak lain, yaitu mengikuti Paulus. Jadi di sini berbicara tentang adanya tiga kelompok. Lalu masing-masing mengklaim sebagai yang terbaik, masing-masing mengklaim sebagai kalau ikut dalam komunitas kami, kamu akan sukses. Dalam dunia nyata juga seperti demikian. Disinilah kita melihat bahwa manusia sedang mengambil alih tentang peran Tuhan sebagai sumber kesuksesan, sumber kebaikan. Tanpa Allah kita tidak bisa melakukan apapun, dan tanpa Allah kita tidak bisa sukses dalam mencapai apapun. Sehingga kalau boleh dikatakan kalimatnya kita bisa tulis dengan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Di dalam gereja seperti demikian. Jadi apakah aku Paulus? Apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat pertama, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada yang iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup di dalam secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah bangunan Allah, dan kamu adalah ladang Allah. Dari ayat pertama sampai ke-9 yang kita bacakan,
Kita melihat ada beberapa hal. Pertama, manusia cenderung untuk mengagungkan diri sendiri atau kelompok sendiri, lalu kemudian merendahkan dan menghina kelompok lain. Tetapi kalau belajar baik bagian firman Allah ini, kita punya bagiannya masing-masing, kita mengerjakan bagian masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Dalam hidup pun sama, setiap kita punya bidang pilihan masing-masing agar kita mengalami sebuah kesuksesan. Tapi firman Tuhan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jangan lupa kalau kita kemudian kecewa dan takut seakan-akan apa yang kita kerjakan, yang akan ingin kita gapai seakan-akan tidak mungkin dan tidak bisa. Secara manusiawi mungkin seperti demikian, tetapi Tuhan berkata, akulah yang memberikan pertumbuhan. Akulah yang membuat segala sesuatunya yang menjadi baik. Akulah yang akan membuat segala sesuatu menjadi sukses dan berhasil. Tetapi kalau kita mengalami sebuah kesuksesan, jangan juga kita mencuri kemuliaan Allah. Seakan-akan kita berkata bahwa kesuksesan ini bukan karena Allah. Kebaikan yang aku dapatkan adalah dari perjuangan diriku sendiri, bukan dari Allah. Orang-orang yang tidak percaya akan bertindak seperti demikian. Jadi yang pertama adalah orang yang sukses menggeser Tuhan. Kemudian orang yang penuh dengan sikap pesimis, takut, khawatir juga sama-sama menggeser Tuhan. Yang satu mengambil alih kemuliaan Tuhan buat diri sendiri. Yang satu tidak mempercayai dan bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Yang bisa membawa hidup kita bisa menjadi baik dan sukses di waktu-waktu yang mendatang. Sahabat seperjalanan, belajarlah beriman bahwa Tuhan menolong kita. Yang berikut adalah belajar bersyukur dan tidak mencuri kemuliaan Allah tatkala kita mengalami kesuksesan. Manusia memang sangat rentan untuk hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa kesombongan dan hidup dalam dosa ketidakpercayaan kepada Allah. Dua-duanya adalah keberdosaan yang bisa dilakukan oleh setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, di tengah perjuangan kita dari hari ke hari memperjuangkan apapun yang sedang dilakukan oleh sahabat seperjalanan. Baik sebagai orang tua, sebagai oma opa, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai pendidik. Apapun profesi kita tentu ada tantangan, ada kesulitan, ada problem dan ada masalah, ada badai, ada gangguan, ada halangan. Percayalah, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita mengerjakan bagian kita, apakah menanam, apakah menyiram, tidak hanya dalam pekerjaan Tuhan di gereja secara khusus, tapi juga dalam kehidupan secara umum yang sedang kita perjuangkan untuk menafkahi keluarga, untuk persiapan masa depan, agar di masa tua kita tidak mengalami kesusahan. Itu adalah orientasi tentang perjuangan hidup buat diri sendiri, tetapi juga kita perlu memikirkan bagaimana hidup kita tidak hanya berjuang buat diri sendiri, tetapi menjadi sebuah kemuliaan Allah. Waktu kita, talenta kita, karunia kita, potensi kita, energi kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang yang beriman bahwa Allah sumber kebaikan, Allah sumber kesuksesan, sehingga kita tidak putus asa. Sewaktu kita berhasil, ingatlah bahwa Allah sumber kebaikan, Allah sumber kesuksesan, sehingga sewaktu kita berhasil, kita tidak mencuri kemuliaan Allah dan berkata, seluruhnya ini karya tanganku, seluruhnya ini karena usahaku, seluruhnya ini karena seluruh kemampuan dan hebatnya aku. Tetapi kita menyerahkan segala kemuliaan buat Tuhan. Percayalah, Tuhanlah sumber segala kebaikan dan kesuksesan untuk hidup setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Ajar kami memahami Allah lah sumber kebaikan dan kesuksesan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.